Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hakim Saldi Isra sebut harusnya MK perintahkan gelar pemilu ulang. Ini analisisnya. Jadi ada Hakim Adi Ari Hidayat begitu kan ya. Terus kemudian Arif Hidayat, terus kemudian Saldi Isdan dan Bu Eni di situ begitu yang kemudian berbeda pandangan. Seharusnya MK ya perintahkan gelar pemilu ulang ya, seharusnya gugatan-gugatan dari Anies Baswedan dan dari 01 mereka seharusnya dikabulkan di situ begitu kan. Kenapa ini kok di hakim 5 hakim juga ngotot begitu kan ya untuk menolak karena berbeda pandangan di situ begitu. Saya kira inilah perjuangan dari 3 hakim ini ya, semoga saja mau diberikan apresiasi dan diberikan keselamatan bagi mereka begitu kan. Tapi sayang dari 5 hakim tersebut menolak bagaimana dengan gelar pemilu ulang karena didapatkan tidak ada bukti-bukti yang kemudian cukup kuat ya sebagai para ahli, para saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi mari kita baca ini. Hakim Saldi Isra sebut ya harusnya MK perintahkan gelar pemilu ulang. Halah drama-drama doang hakim ini. Ada yang berkomentar seperti itu. Ada yang berkomentar lagi, percuma Bapak sekarang ngomong kalau kawan-kawan Bapak yang lain jadi pecundang. Artinya menolak begitu terkait dengan apa yang digugat oleh 01 dan 03. Apalagi katanya beredar bahwa bukti-bukti yang di persidangan dari bukti 03 itu tidak cukup bukti sama sekali begitu kan. Justru yang dipandang di situ adalah 01, gugatan 01. Benar-benar yang menghadirkan saksi-saksi yang sangat-sangat luar biasa. Para ahli juga sangat luar biasa. Tapi dari 03 kabarnya ya dari segi ahli dan saksi itu masih kurang begitu kan. Nampaknya mungkin ya kurang, apakah ini tidak mau atau bagaimana para saksi dan ahlinya, sehingga yang terjadi di situ adalah hanya berspekulasi. Ada yang mengatakan seperti itu. Percuma Bapak sekarang ngomong kalau seperti itu, lupakan Mahkamah Keluarga. Sekarang negara sudah ada yang ngurus kan. Udah telat Pak ya, udah telat Bung kalau keluar inti. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Saya kira oke lah, tidak menjadi masalah. Ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Yang 3 hakim tersebut kalah mereka ya dibandingkan banding 5 hakim tersebut. Saya kira olehkah keputusan itu oke lah, tidak jadi masalah begitu kan ya. Tapi tahun 2024 ini akan dikenang sejarah pemilu yang dianggap sebagai brutal. Kita tunggu saja nanti tahun 2029 apakah lebih brutal, karena orang-orang menganggap bahwa percuma kita dibawa ke hakim, baik ya ada kecurangan sebesar apapun, sebesar gunung apapun ya, kalau toh di hakikatnya di KPU sudah menang mereka, dipastikan di MK juga menang. Ya ada orang yang berspekulasi seperti itu begitu kan. Yang dipandang pokoknya menang. Ya di tahun 2029 pasti banyak dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian mereka lakukan semakin masif begitu kan ya. Yang penting di KPU menang. Masalah di persidangan kan undang-undangnya, ada undang-undangnya tersendiri begitu kan ya. Sana sini ada undang-undangnya ini, mana buktinya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau toh pada hakikatnya ya sudah seperti itu ya, maka kita tunggu saja bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Ya wallahu a'lam lah, semoga kepemimpinan Prabowo saja, mari kita doakan semoga bisa begitu kan. Ya untuk memajukan bangsa dan negara. Ini Hakim Saldi Isra sebut harusnya MK perintahkan gelar pemilu ulang. Ini analisisnya. Hakim Konstitusi Saldi Isra ya dalam pendapat berbeda ya, dissenting opinion atas putusan gugatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Saldi Isra menilai dalil permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 itu sepanjang berkenaan dengan politisasi bantuan sosial atau bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara penyelenggara negara beralasan menurut hukum.
Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas, kata Saldi Isra tersebut. Saya kira kalau kekalahannya adalah sangat fantastis, kalau hanya beberapa daerah yang diulang, maka jauh begitu kan untuk memenangkan itu. Tapi kalau di Jawa Timur misalnya diulang, ada 10 juta orang begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Tengah diulang, 2 daerah itu diulang. Wah, bukan tidak mungkin mereka akan ketar-ketir di situ begitu kan ya. Tapi kekalahan mereka 95 juta begitu di ya, kalau nggak salah begitu kan ya, banding dengan 38 juta. Kalau nggak salah, jauh begitu ya. Saya kira walaupun digabung, saya kira belum cukup di situ begitu. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di persidangan, Saldi Isra menilai pembagian bansos untuk kepentingan elektoral tidak mungkin dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal serupa dalam pemilu. Bahkan selain itu juga membaca keterangan Bawaslu fakta persidangan dan mencermati alat bukti secara seksama. Dia meyakini bahwa memang telah mendapat masalah netralitas pejabat atau PJ kepala daerah dan pengarahan kepala desa. Dan itu ya berkali-kali mereka bagaimana kepala desa yang kemudian ada dugaan-dugaan yang kemudian ada keterlibatan di situ, ada kepala daerah dan juga ada yang lain begitu kan. Kalau dengan cara-cara itu menang, ya semoga saja Prabowo ke depan bisa ya membawa bangsa kita ke depan yang lebih baik. Tapi nampaknya hari ini adalah Prabowo mulai ketar-ketir, mulai kebingungan sendiri mereka. Mereka akan terjebak pada oligarki yang kemudian di belakang mereka untuk menangkan itu. Bukan tidak mungkin mereka akan akan diam begitu saja karena berapa miliar yang dikeluarkan untuk mereka begitu kan ya. Maka secara tidak langsung pasti ada timbal baliknya. Ya semoga saja membawa dampak positif kepada rakyat Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Karena keputusan dari KPU, dari Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Dalam konklusinya, Mahkamah menilai permohonan Anies Baswedan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut terdapat beda pendapat dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat. Diketahui MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin kemarin. Jelas di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung ini kan sudah terlambat sebenarnya. Ya sebenarnya ya kalau PHPU di situ begitu kan ya di beberapa daerah saya kira jauh kemenangan itu. Kemenangan dari seorang Prabowo itu sangat-sangat luar biasa dan itu menjadi sejarah bagi bangsa kita. Ya nggak tahu apakah mereka dengan hasil apa dan sebagainya ya. Kita kan sudah beberapa kali ya para saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi tapi mereka ditolak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.